Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Pertama-tama yang dimuliakan para khabaib, yang mana dari Samarinda mewakili, pertama-tama ulun mewakili dari Pak Haji Bahrul nantinya, karena sini beliau lagi umrah, kemudian adik kandung beliau belum bisa hadir di sini. Yang luar biasa, ulun terima kasih banyak kepada bapak-bapak, saudara-saudara dan ibu-ibu yang bisa berhadir di kesempatan malam yang luar biasa. Sungguh ulun ribuan terima kasih ulun ucapkan, karena kegiatan Maulid ini untuk perdana di bulan ini mudah-mudahan menjadikan suatu berkah untuk kita semua, menjadikan dapat syafaatnya baginda Rasulullah SAW. Senantiasa kita semua yang hadir di sini khususnya mudah-mudahan diberikan kemudahan masalah urusan dunia, mudah-mudahan akhir daripada kehidupan kita mati dalam husnul khatimah. Berangkat daripada kita memperingati acara-acara kegiatan seperti ini, apalagi dihadiri para khabaib, insya Allah kita dapat diturunkan daripada kita semua di sini hidayah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama ulun ribuan terima kasih sekali lagi ulun ucapkan kepada pihak panitia penyelenggara, yang mana ulun juga gugup juga nih, bingung apa yang ulun sampaikan, sedangkan ulun ini cuman mewakili menghadiri di sini, karena boleh dikatakan ahli waris daripada saudara. Karena saudara ulun ada berapa kesibukan, yang laki-laki semuanya punya tugas aktifnya, sebagaimana punya perseroan. Sebenarnya Haji Sadam Hussein Novarin ini adik kandung, karena beliau ada kesibukan menemui tamu dari ibu kota Jakarta, karena tadi Sidin ada yang kada bisa dilepas daripada Sidin, artinya sangat penting bagi Sidin. Sidin titip minta doanya, mudah-mudahan Sidin sehat walafiat. Ulun aslinya kada panjang lebar, banyak minta ampun maaf kalau ada ulun kehilapan salah ucap. Dengan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika as-sari wa bidalika al-jari wa jama'na fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi muhkami kitabih, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falladhina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nuran alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati para habaib, guru agama, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak lupa kepada keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhadir di hadapan kita, akhina fillah Al-Habib Anis bin Salimin Al-Balghaith Ba'alawi, dan juga ada Al-Habib Abdurrahman Al-Balghaith, Al-Habib Umar Al-Balghaith, Al-Habib Bagir As-Segaf, dan para habaib-habaib yang lainnya. Tidak bisa Al-Fakir menyebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat Al-Fakir kepada antum semuanya. Dan juga kepada yang mengundang, alhamdulillah, Bapak Bahrul Ilmi, kita doakan mudah-mudahan hajat beliau semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan juga keluarga beliau semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah, disehatkan walafiat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dengan acara memperingati Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat yang paling besar. Marilah kita syukuri waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di tempat yang mulia ini dengan niat yang ikhlas ridha karena Allah, untuk menjunjung tinggi kemahabbahan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah tanda bukti kita menyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduk hadir memperingati Maulid Nabi ini adalah salah satu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita hamba yang selalu bersyukur atas nikmatnya, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana bulan ini mulia karena baginda Rasulullah, yang mana kita bisa duduk manis menikmati nikmatnya iman, menikmati nikmatnya Islam, sehingga kita khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berkat daripada perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat kita memperingati Maulid Nabi, berkat kita berkumpul di sini dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kita diakui umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa waktu sudah berlalu. Kita sudah memasuki bulan yang mana bulan ini sangat ditunggu-tunggu, yang mana bulan ini adalah bulan yang disiapkan untuk kita selalu berhubung dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita setiap tahun kita selalu memperingati Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi PR buat kita ialah bagaimana kita, kehidupan kita selalu menghubungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk hadir peringatan Maulid, kita selalu datang ke tempat peringatan Maulid dengan baju yang bagus, dengan menutup aurat, dengan hati yang khusyuk. Apa yang kita dapatkan? Ini adalah salah satu PR kita, bagaimana hubungan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah kita ketahui dari ujung rambut sampai ujung kaki ini sempurna, dari sifat sempurna, dari badan sempurna, dari zahir sempurna, dari batin sempurna, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang sempurna. Kita adalah umat yang mana mempunyai nabi yaitu paling sempurna. Bagaimana kita berterima kasih kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dengan inilah tanda bukti kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ambil kesempatan ini, peringatan Maulid ini kita ambil sebagai batu loncatan kita supaya membuktikan kemahabbahan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan kewajiban. Ini adalah syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini harus kita kerjakan.
Karena ibadah adalah tugas daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam ibadah itu ada anjuran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana pekerjaan Nabi. Bagaimana sunnah-sunnah yang dianjurkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita kerjakan. Ini adalah tanda bukti kita mengikuti apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah rahasia sir daripada peringatan Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenal bagaimana sosok anbiya wal mursalin, yaitu mengetahui bagaimana perjalanan orang yang paling dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengenal bagaimana orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana perjalanan baginda Rasulullah dari lahirnya, dari remajanya, dari umur 40 sampai dewasanya. Inilah perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 65 tahun beliau hidup untuk memperjuangkan agama Islam. Semua kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ada yang cacat. Semuanya keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat untuk seluruh alam, yang dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya ialah tidak aku utus engkau wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk rahmat seluruh alam. Ini artinya kita ambil kesempatan inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat-rahmatnya. Untuk apa? Untuk mengagungkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita sudah mengetahui bahwasanya di dalam diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat, maka harus kita hubungkan diri kita. Maka harus kita hubungkan hati kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya ridha Allah turun kepada kita. Karena apa? Semua pekerjaan Nabi, semua tutur kata Nabi, semua perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kehebatan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak usah berbicara bagaimana perjalanan Nabi dari kecil. Kita sudah mengetahui bagaimana perjalanan beliau. Itulah sebagai gambaran bagaimana orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabi ketika wafatnya orang tua beliau, apakah ini adalah kekurangan? Tidak. Untuk apa? Supaya kita belajar. Inilah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak mempunyai orang tua, tetapi jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keberhasilan. Dan ini diakui semuanya oleh lawan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang nomor satu. Kenapa? Karena saking banyaknya pengikut untuk mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah beliau cuma 23 tahun, tapi sampai sekarang pengikutnya pun masih ada. Inilah perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah rahmat yang terbukti, yang dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana perjuangan Nabi sehingga kita dapat merasakan nikmat yang begitu sempurna. Jadi hati kita, jiwa kita, batin kita, zahir kita hubungkan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Yang pertama yaitu dengan cara memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholawat tidak boleh ditinggal, walaupun cuma 10 kali sehari atau 20 kali sehari atau 100 kali sehari. Sholawat ini sangat penting. Untuk apa? Untuk supaya hati kita terhubung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun pekerjaan kita, apapun sunnah-sunnah yang dianjurkan Nabi, kita kerjakan. Apabila kita mengerjakan sunnah Nabi, kita hubungkan, oh begini pekerjaan baginda Rasulullah. Misalkan kita berkeluarga, bagaimana keluarga baginda Rasulullah.
Misalkan kita cara mendidik anak, bagaimana didikan anak Rasulullah kepada anaknya. Itulah yang kita contoh supaya terhubung hati kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 157. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang yang memegang teguh kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi. Adapun orang yang beriman dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Al-Qur'an yang berbicara. Tidak ada kata bohong dalam Al-Qur'an. Apabila bohong dalam Al-Qur'an berarti ini mengkafirkan Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an yang berbicara. Adapun orang yang beriman dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang beriman? Kita semua hadir di sini adalah orang yang beriman kepada baginda Rasulullah. Dibandingkan salafun salih, bagaimana keimanan mereka kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dikatakan di dalam kitab Nujahatul Majalis, bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dipuji oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Rasulullah? Wahai Sayyidina Abu Bakar Siddiq, seandainya apabila dikumpulkan seluruh umat ini keimanannya dan ditimbang dengan keimanan baginda Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka lebih banyak keimanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lihat bagaimana mereka bisa mendapatkan keimanan yang kuat dan tinggi, karena mereka selalu menghubungkan hati mereka dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting. Hati kita ini kita hubungkan dengannya, maka kita akan mendapatkan suatu rahasia daripada rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini, apabila kita berbicara tentang beliau tidak ada habis-habisnya. Beliau adalah sahabat yang sangat dekat dengan baginda Rasulullah. Beliau adalah sahabat apabila tidak bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehari saja beliau sudah sedih. Sayyidina Abu Bakar ini adalah orang yang selalu mendekati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah terpisah dengan Nabi, selalu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang hebatnya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini adalah mertua baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dipilih oleh baginda Rasulullah untuk menjadi imam pada waktu sholat, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini kehebatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu, karena hatinya tenggelam dengan kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita? Kita bisa. Apakah mungkin kita tidak bisa? Bisa. Tinggal kita saja lagi meluangkan waktu bagaimana untuk menghubungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak sholawat, jalankan sunnah, apa yang dianjurkan Nabi kita kerjakan, walaupun sedikit-sedikit kita kerjakan. Apalagi di bulan yang dimana dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah yang paling tepat untuk menghubungkan hati kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu diceritakan lagi bahwasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang selalu pemurah. Sifatnya sangat pemurah kepada orang-orang lain, mencontoh sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini mendapatkan pangkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah ya Rabb, aku ingin mengelilingi surga." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Silakan wahai malaikat, kelilingilah surga ini." Maka malaikat ini berkeliling di dalam surga sampai batas kekuatan malaikat ini habis. Turunlah malaikat ini menemui Allah Subhanahu wa taala. "Ya Allah ya Rabb, tenagaku sudah habis, kekuatanku sudah habis." Malaikat ini adalah makhluk yang paling kuat, ya, yang paling besar,
habis tenaga mengelilingi surga. Lalu ditanya oleh malaikat menanya kepada Allah, ya Allah ya Rabb, surga engkau ini sangat luas, ujungnya saja pun saya tidak mendapatkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala menjawab kepada malaikat, wahai malaikat, ini adalah surga yang kusiapkan untuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lihat, cuman sedikit saja, belum sampai lagi semuanya untuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lihat. Lalu beliau berkata di dalam kitab Na'amatul Kubra, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kata beliau, man anfaqa dirhaman liqiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Yang artinya ialah barang siapa yang menyedekahkan hartanya, yang membantu peringatan maulid Nabi, yang ikut andil dalam pekerjaan maulid Nabi, yang ikut tenaganya, pikirannya untuk Nabi, walaupun bukan dengan harta, tenaga atau pikiran pun dapat juga. Apa? Maka akan menjadi teman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam surga. Ini kan perkataan beliau dalam kitab Ni'matul Matul. Makanya apabila kita hubungkan hati kita dengan Nabi, maka kita akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Falladzina amanu bihi. Adapun orang yang beriman dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semua yang hadir. Semua yang hadir di sini beriman dengan baginda Rasulullah. Wa azzaruhu, memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah bukti kita memuliakan Nabi? Kita datang di sini dengan hati yang ikhlas. Kita datang di sini dengan tenaga. Kita datang di sini dengan harta. Kita luangkan waktu kita untuk menghadiri peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah bukti kita memuliakan Nabi. Pada saat peringatan Maulid inilah kita memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana orang yang memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajar saja Bu kita memperingati Maulid Nabi. Bapak-bapak, ibu-ibu dengarkan. Kita memperingati Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajar. Kenapa? Karena perjuangan Nabi tidak bisa kita balas. Paling tidak kita ikut hadir, ringankan hati kita untuk peringati Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak kita peringati maulidnya, masa Nabi kita tidak peringati? Di masjid, di rumah, di lapangan, dimanapun kita datangi peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda kita memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga apa? Wa nasaruhu, menolong perjuangan baginda Rasulullah, menolong dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua adalah menolong dakwah Nabi. Kita undang sanak saudara, kita ajak keluarga kita ajak anak-anak kita umumkan di media sosial undangan-undangan peringatan Maulid Nabi, menolong dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda bukti kita. Alhamdulillah yang hadir di sini adalah salah satu tanda menolong dakwah Nabi. Karena kita semua berkumpul menggunakan tenaga kita, pikiran, semuanya kita gunakan untuk peringatan Maulid Nabi, menolong dakwah syiar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana perjuangan para sahabat berperang di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menolong dakwah baginda Rasulullah, sedangkan kita umatnya cuman duduk, dengarkan, pahami, resapi, habis itu dapat nikmat lagi diberi makan. Tidak dengan keringat, tidak dengan tenaga, tidak membunuh. Kita cuma datang, duduk, dengarkan, pahami, rasakan, hubungkan hati kita kepada baginda Rasulullah SAW. Ini adalah salah satu menolong dakwah daripada dakwah baginda Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dimanapun jangan berat kaki kita untuk memperingati Maulid Nabi. Dimanapun berada peringatan Maulid baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, datangi, niatkan hati kita untuk menolong dakwah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita tidak berperang, walaupun kita tidak bermacam-macam ini dan itu, tetapi cuman gunakan hati kita, gunakan pikiran kita, gunakan kaki kita untuk mendatangi peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk di dalam dakwah, menolong dakwah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kita sudah diberikan 3 jawaban dan kita semua hadir di sini sudah ada 3 ini. Lalu yang keempat, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu, mengikuti apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ini adalah salah satu mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampai sekarang kita mempunyainya. Maka gunakanlah waktu untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Gunakan waktu kita untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Gunakanlah. Karena kenapa? Karena itu adalah mukjizat yang nyata, yang sampai sekarang masih kita rasakan untuk umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita berkumpul ini mengikuti ajaran Al-Qur'anul Karim? 4 tanda ini, cuman duduk di peringatan Maulid Nabi, cuman duduk di majelis sholawat, cuman duduk di majelis zikir, kita mendapatkan 4 pangkat ini yang ada di dalam Al-Quran. Apa hasilnya? Jawab Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang mendapatkan keberuntungan. Mereka itulah yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Mereka itulah yang akan mendapatkan kegembiraan, tersenyum di hari kiamat. Inilah ulaika humul muflihun. Keberuntungan kita dapatkan semua. Lihat, cuma 4 ini saja kita mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadir dalam majelis ilmu, hadir dalam majelis sholawat, ikut memperingati Maulid Nabi, berkumpul dengan para ulama, berkumpul dengan para ahlul baitnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan mendapatkan keberuntungan. Lihat, Al-Qur'anul Karim sudah menjelaskan. Maka tinggal kita bagaimana hubungan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disinilah harus kita kuatkan, maka disinilah harus kita pikirkan, tafakur diri kita, bagaimana kita memberikan syukur kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kita berterima kasih dengan perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman duduk memperingati Maulid Nabi, ikut andil dalam peringatan Maulid, ikut di dalam majelis-majelis ilmu, ini adalah salah satu untuk menggembirakan hati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitabnya Amadul Kubra juga, Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi menyatakan fadilat daripada Maulid Nabi, fadilat daripada orang yang mengadakan Maulid Nabi, orang yang hadir dalam Maulid Nabi. Kata beliau apa? Man hayya al-ta'aman di ajli Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jama'a ikhwanan wa awqada sirajan wa ta'attara wa tafakhara ta'ziman li Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasyarahullah yaumal qiyamah ma'al marfiqatil awla was-salihin wa awliya wasyuhada was-salihin. Apa kata beliau? Ini fadilat daripada kita memperingati Maulid Nabi, supaya kita ini semangat hadir di malam peringatan Maulid Nabi. Di mana acara-acara Maulid kita datangi supaya semangat. Apa kata Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi? Beliau mengatakan, barang siapa yang menyiapkan makanan untuk peringatan Maulid Nabi, artinya menyiapkan makanan untuk undangan seperti Sohibul Bait, alhamdulillah, menyiapkan nanti kita habis selesai ini makanan segala macam. Kemudian Sohibul Bait ini mengundang orang, sanak keluarga, teman-teman segala macam. Dan yang datang ini memakai baju-baju yang bagus, baju-baju yang indah. Kemudian kan menyalakan lampu, kemudian memakai harum-haruman, bunga-bungaan segala macam. Untuk apa? Mengagungkan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
hasyarahullah yaumal qiyamah ma'abi firqatil awliya wassalihin wasyuhada wassalihin. Maka kita dikumpulkan bersama orang-orang yang mulia. Kita dikumpulkan bersama orang-orang yang selalu dekat dengan Allah. Kita dikumpulkan bersama orang-orang yang wali-wali Allah. Kita dikumpulkan bersama para rasul dan anbiya wal mursalin. Di belakang mereka kita ikut di jalur mereka. Untuk apa? Ta'ziman di maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, ini fadilat daripada maulid Nabi. Tinggal duduk, dengarkan, resapi, rasakan hati kita. Bagaimana fadilat, karunia, rahmat yang diberikan oleh Allah untuk peringatan maulid Nabi. Lalu di kalimat yang satunya, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan di dalam kitab yang sama. Apa kata beliau? Ma min baitin au masjidin au mahallatin quri'a alaihi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam haffatil malaikah fi hadzal bait, haffatil malaikah fi hadzal masjid, haffatil malaikah fi hadzal mahal, wassalatil malaikah fi ahli makan. Yang artinya ialah apa? Barang siapa yang mengadakan maulid di rumahnya, yang mengadakan maulid di masjid, yang mengadakan maulid di lapangan seperti kita ini, maka malaikat mengelilingi tempat kita dan memintakan ampun atas dosa-dosa kita yang hadir di sini. Lihat, inilah fadilat orang yang hadir ke dalam maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila sudah kita mengetahui ini, maka kita yakinilah dalam hati kita, semangat kita bakar untuk hadir di peringatan maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui sudah bagaimana fadilat demi fadilat, kelebihan demi kelebihan memperingati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa kita hajatkan hati kita untuk bisa memperingati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah kita atau di tempat lain atau di masjid. Kalau tidak bisa di rumah kita, kita hadiri di dalam masjid, kita hadiri di mana saja peringatan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hubungkan hati kita selalu kepada baginda Rasulullah. Kita perbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan maulid ini. Inilah tanda kita mencintai baginda Rasulullah. Mudah-mudahan dengan sedikit ini hati kita menjadi indah, hati kita menjadi tenang, hati kita selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, hati kita ingat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tanamkan dalam hati kita selalu mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita angkat tangan kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah hati kami selalu mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada daya upaya kecuali perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah diridhoi acara kami, mudah diridhoi bagaimana kami datang di sini. Kami gunakan tenaga kami gunakan rezeki kami untuk mentakzimkan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat ini ya Allah ya Rabb, hapuslah dosa-dosa kami, hapuslah dosa-dosa orang tua kami, dan ampunilah semua dosa-dosa kami semuanya yang di sini, yang mendengarkan atau yang menyaksikan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat daripada rahmat Allah, berkat daripada rahmat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita diakui umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jamilna bil afiyah wa salamah wal haqaqna bi taqwa istiqamah. Sekian dari Al-Fakir, kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub bidawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wal jasad wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jubur ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tuli umri fi husnil amal
ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه يا مولانا يا مجيب، يا حاضرا لا يغيب. توسلنا إليك بالحبيب، توسلنا إليك بالحبيب، توسلنا إليك بالحبيب صلى الله عليه وسلم قريب. تقضي حاجاتنا يا الله، تقضي حاجاتنا يا رحمن، تقضي حاجاتنا يا رحيم، والحاضرين والمسلمين قريب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب بالمصطفى بلغ اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم